Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Agustina, NIM 2103096049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat topik dan kalimat penjelas serta pengertian dan jenis paragraf. Pengertian kalimat topik. Kalimat topik atau kalimat utama biasanya ditempatkan secara jelas sebagai kalimat awal suatu paragraf. Kalimat utama ini kemudian dikembangkan dengan sejumlah kalimat penjelas sehingga ide atau gagasan yang terkandung dalam kalimat utama itu menjadi semakin jelas. Ciri-ciri kalimat topik ada 4. 1. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. 2. Merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi keterangan-keterangan tambahan. Kalimat penjelas berfungsi untuk mendorong kalimat utama. Oleh sebab itu, kalimat penjelas berisi keterangan-keterangan tambahan. Letak kalimat penjelas biasanya terletak setelah kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas ada 4. 1. Dari segi arti merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. 2. Arti kalimat kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam paragraf. 3. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata, sambung, dan frasa transisi. 4. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat topik. Kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat bawahan itu menjelaskan kalimat topik dengan 4 cara, yaitu 1. Dengan ulangan, yaitu mengulang balik pikiran utama. Pengulangannya biasanya menggunakan kata-kata lain yang bersamaan maknanya, sinonimnya. 2. Dengan pembedaan, yaitu dengan menunjukkan maksud yang dikandung oleh pikiran utama dan menyatukan apa yang tidak terkandung oleh pikiran utama. 3. Dengan contoh, yaitu dengan memberikan contoh-contoh mengenai apa yang dinyatakan dalam kalimat topik. 4. Dengan pembenaran, yaitu dengan menambahkan alasan-alasan untuk mendukung ide pokok. Biasanya kalimat pembenaran itu diawali atau disisipi kata karena, dan sebab. Paragraf yang efektif memenuhi dua syarat, yaitu 1. Adanya kesatuan makna atau koherensi. 2. Adanya kesatuan bentuk atau kohesi, dan hanya memiliki satu pikiran utama. Pengertian paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mengandung kesatuan makna jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik, atau satu masalah saja. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide atau masalah. Kesatuan bentuk paragraf atau koherensi terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus, lancar, dan logis. Koherensi itu dapat dibentuk dengan cara repetisi, penggunaan kata ganti, penggunaan kata sambung atau frasa penghubung antar kalimat. Paragraf yang baik harus hanya memiliki satu pikiran utama atau gagasan pokok. Jika dalam satu paragraf terdapat 2 atau lebih pikiran utama, paragraf tersebut tidak efektif. Paragraf tersebut harus dipecah agar tetap memiliki hanya satu pikiran utama. Satu pikiran utama itu didukung oleh pikiran-pikiran penjelas. Pikiran-pikiran penjelas ini lazimnya terwujud
dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas yang tentu harus selalu mengacu pada pikiran utama. Jenis paragraf itu bermacam-macam dan untuk menyebut jenisnya diperlukan dasar penyebutannya. Secara umum, ada 3 dasar penjenisan paragraf. 1. Posisi kalimat topiknya. 2. Isinya. 3. Fungsinya dalam karangan. Berdasarkan posisi atau letak kalimat topiknya, paragraf dibedakan atas 5. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf deduktif-induktif. 4. Paragraf ineratif. 5. Paragraf deskriptif atau naratif. Pengertian paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada awal paragraf. Istilah deduktif berarti bersifat deduksi. Kata deduksi yang berasal dari bahasa Latin deducer, deduksi, deduktum berarti menuntun ke bawah, menurunkan, deduksio berarti penuntunan, pengantaran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian diturunkan atau dikembangkan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Pernyataan yang bersifat khusus itu bisa berupa penjelasan, rincian, contoh-contoh, atau bukti-buktinya, karena paragraf itu dikembangkan dari pernyataan umum dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan khusus. Dapatlah dikatakan bahwa penalaran paragraf deduktif itu berjalan dari umum ke khusus. Sebaliknya, jika kalimat topik terletak pada akhir paragraf, paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Istilah induktif berarti bersifat induksi. Kata induksi yang berasal dari bahasa Latin ducer, duksi, duktum berarti membawa ke, mengantarkan. Inducer, induksi, induktum berarti membawa ke, memasukkan ke dalam. Lebih lanjut, istilah induksi dijelaskan sebagai metode pemikiran yang bertolak dari hal khusus untuk menentukan hukum atau simpulan. Karena pernyataan khusus dapat berupa contoh-contoh dan pernyataan umum itu berupa hukum atau simpulan, maka dapat dikatakan bahwa paragraf induktif itu dikembangkan dari contoh ke hukum atau simpulan. Paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat topik di tengah paragraf. Adapun yang dimaksud dengan paragraf deskriptif atau naratif atau penuh kalimat topik adalah paragraf yang tidak secara jelas menampilkan kalimat topiknya. Karena tidak jelas kalimat topiknya, ada orang yang menyebutnya sebagai paragraf tanpa kalimat topik. Walaupun kalimat topiknya tidak jelas, paragraf tersebut tetap memiliki topik atau pikiran utama yang berupa intisari paragraf. Paragraf semacam ini banyak kita jumpai dalam karangan berjenis naratif atau deduktif. Oleh karena itu, paragraf semacam ini acap disebut juga paragraf naratif atau deskriptif. Berdasarkan isinya, paragraf terbagi atas 5. 1. Paragraf naratif. 2. Paragraf deskriptif. 3. Paragraf ekspositoris. 4. Paragraf argumentatif. 5. Paragraf persuasif. Berdasarkan fungsinya, dalam karangan, paragraf dibedakan atas 3. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf dalam karangan tertentu yang berfungsi membuka atau mengawali pembahasan dalam karangan tersebut. 2. Paragraf penghubung atau pengembang.
Disebut paragraf penghubung atau paragraf pengembang karena fungsinya mengembangkan gagasan dalam pembahasan persoalan dalam karangan itu. 3. Paragraf penutup. Paragraf yang berfungsi menutup atau mengakhiri pembahasan dalam karangan tersebut hanya satu saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.